Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas kitab Al-Adabul Mufrad, sebuah kitab adab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan kitab ini bukan bagian dari kitab Sahih Al-Bukhari, tapi dia adalah kitab tersendiri ditulis oleh Imam Al-Bukhari di luar dari kitab Sahih Al-Bukhari. Sesuai dengan namanya, kitab Al-Adabul Mufrad ini merupakan kitab adab. Adab yang terkait dengan sesama manusia. Salah satu di antara adab yang beliau tulis, beliau sebutkan di dalam kitab ini adalah adab yang terkait dengan orang tua. Kali ini insyaallah ta'ala kita akan sebutkan hadis yang kedua dalam bab tentang birrul walidain, tentang bakti kepada kedua orang tua. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, qala haddatsana Adam. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala telah menceritakan kepada kami Adam. Siapa yang dimaksud dengan Adam nanti kita akan jelaskan insyaallah ta'ala. Qala, kata Adam ini, haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Qala, kata Syu'bah, haddatsana Ya'la ibnu Ata'in. Kata Syu'bah telah menceritakan kepada kami Ya'la bin Ata'. Ini gurunya beliau ya, gurunya Syu'bah. An abihi, dari ayahnya yaitu Ata'. An Abdullah bin Amr, dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Qala, kata sahabat ini, ridha Rabbi fi ridhal walidi. Ridhonya Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, fi ridhal walidi, berada dalam ridhonya orang tua. Wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walidi, dan murkanya Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, fi sakhati al-walidi, berada dalam murkanya orang tua. Demikian lafaz hadis yang akan kita kaji pada pertemuan kali ini insyaallah taala. Lafaznya pendek akan tetapi banyak pelajaran yang akan kita petik darinya insyaallah taala. Seperti biasanya metode yang kita gunakan dalam mensyarah hadis Al-Adabul Mufrad, setelah kita bawakan lafaz hadisnya, maka
Maka kita kembali ke awal dari lafaz hadis ini. Pertama kita akan jelaskan nanti biografi dari rawi, para rawi yang meriwayatkan hadis ini, mulai dari bukunya Bukhari sampai kepada sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian yang kedua kita akan berikan syarah, berikan penjelasan supaya kita bisa memetik pelajaran dari hadis ini. Kemudian yang ketiga kita akan sebutkan para ulama yang meriwayatkan hadis ini. Selain Al-Bukhari, siapa saja yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian poin yang keempat dan terakhir kita akan memetik beberapa buah faedah yang bisa kita petik dari hadis yang kita bahas ini, yaitu hadis yang kedua dari kitab Al-Adabul Mufrad. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kita kembali ke awal dari lafaz hadis ini. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, qala haddatsana Adam. Kata Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Adam. Adam ini gurunya Al-Bukhari, salah satu di antara gurunya yang beliau banyak meriwayatkan hadis darinya. Adam yang dimaksud di sini adalah Adam bin Abi Iyas. Adam bin Abi Iyas Al-Khurasani, berasal dari Khurasan, dan beliau ini termasuk min sigori atba'it tabi'in, junior di kalangan tabi'ut tabi'in. Beliau wafat pada tahun 221 Hijriah. Beliau merupakan seorang rawi yang thiqah. Adapun hadis-hadisnya beliau, maka hadis-hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, demikian pula dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, kemudian Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Kemudian kata Adam bin Abi Iyas Al-Khurasani rahimahullah, qala haddatsana Syu'bah, katanya telah menceritakan kepada kami Syu'bah, gurunya Adam. Syu'bah yang maksud di sini adalah Syu'bah Ibnu Al-Hajjaj Al-Wasiti Al-Basri, seorang ulama dari kota Basrah, termasuk min kibari atba'it tabi'in, pembesar di kalangan tabi'ut tabi'in. Syu'bah bin Al-Hajjaj ini yang dikenal dengan Amirul Mukminin fil Hadis. Beliau digelar dengan Amirul Mukminin fil Hadis karena hebatnya beliau dalam meriwayatkan hadis. Beliau seorang yang thiqah, seorang yang hafid, seorang yang mungkin yang dia kuasai hafalannya. Tidak pernah dia keliru dalam hafalannya, kecuali mungkin ya satu kali, dua kali, tapi itu tidak berarti dibandingkan lautan ilmu yang beliau miliki. Beliau hafal dari hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Jadi beliau di sini adalah Syu'bah yang dimaksud adalah Syu'bah bin Al-Hajjaj Al-Wasiti Al-Basri. Beliau wafat pada tahun 160 Hijriah. Adapun hadis-hadisnya beliau, maka hadis-hadisnya diriwayatkan oleh Ashabul Kutubus Sittah, yakni Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Kemudian kata Syu'bah bin Al-Hajjaj Al-Wasiti, qala haddatsana Ya'la ibnu Ata'in, katanya telah menceritakan kepada kami Ya'la bin Ata'. Ya'la bin Ata' yang masuk di sini adalah Ya'la bin Ata' Al-Amiri At-Taifi. Beliau ini gurunya Syu'bah bin Al-Hajjaj rahimahullah ta'ala. Beliau berasal dari kalangan tabi'in, meninggal pada tahun 120 Hijriah. Ya. Dan beliau adalah seorang rawi yang thiqah. Adapun hadis-hadisnya beliau, maka hadis-hadisnya diriwayatkan oleh Ashabul Kutubus Sittah, yakni Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Kemudian kata Ata, Ya'la bin Ata an abihi, dari bapaknya, yaitu Ata Al-Amiri At-Taifi Al-Qurasi. Dan bapaknya ini merupakan generasi apa ya tabi'in,
Adapun hadis-hadisnya, maka hadis-hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, kemudian Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Adapun Ibnu Majah, maka beliau tidak meriwayatkan hadisnya apa Al-Amiri At-Taifi Al-Qurashi. Beliau merupakan rawi yang maqbul, dan rawi yang maqbul ini tergolong rawi yang dhaif, lemah. Hanya saja hadis yang kita bahas ini memiliki penguat dari hadis-hadis yang lainnya sehingga sanadnya meningkat menjadi hasan bahkan sahih. Baik, kemudian kata Atta Al-Amiri At-Taifi an Abdullah bin Amr, dari sahabat Abdullah bin Amr. Yang dimaksud di sini adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As As-Sahmi, berasal dari Bani Saham. Beliau ini merupakan sahabat yang paling banyak menulis hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan Abu Hurairah sahabat yang paling banyak menghafal hadis, maka beliau adalah sahabat yang paling banyak menulis hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan dipahami bahwa ketika beliau menulis hadis kemudian beliau tidak hafal. Ada juga yang beliau hafal, ada juga yang tidak dihafal. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwasanya ada 4 orang Abdullah yang termasuk paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, dinamai dengan Abadilah. Abdullah. Yang pertama adalah Abdullah bin Amr ini. Kemudian yang kedua Abdullah bin Mas'ud. 2 orang sahabat ini masing-masing sahabat yang senior ya, dipasangkan. Kemudian 2 Abdullah yang berikutnya, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ini 2 sahabat yang junior. 4 orang Abdullah ini harus dihafal ya, dipasangkan masing-masing, yang senior dengan senior, yang junior dengan junior. Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas kita dahulukan karena beliau adalah ya sepupunya Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik, hadis yang ada di depan kita ini jemaah sekalian adalah hadis yang mauquf. Hadis yang terhenti pada sahabat Abdullah bin Amr. Dengan kata lain bahwasanya hadis ini adalah ucapannya sahabat Abdullah bin Amr. Tapi hadis yang seperti ini yang mengabarkan kepada kita tentang perkara gaib, perkara yang terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin beliau akan menyampaikan dan mengabarkannya kecuali beliau pernah mendengarkannya dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu datang di hadis ini secara marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui jalurnya sahabat Abdullah bin Amr. Ini semakin menguatkan kepada kita bahwasanya hadis ini adalah hadis yang mauquf fi hukmil marfu, berada pada tingkatan hadis yang marfu. Iya. Jadi kadang sahabat ketika berbicara bersama dengan orang yang ada di sekitarnya, terkadang ya sahabat itu berbicara dengan menggunakan ungkapannya, sabdanya Nabi SAW, tapi dia tidak sandarkan kepada Nabi SAW. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kita lihat hadis ini kata sahabat Abdullah bin Amr, qala ridha rabbi fi ridhal walidi. Ridhonya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, fi ridhal walidi, berada pada ridhonya orang tua, berada pada ridhonya ayah kita dan ibu kita. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa saqatur rabbi, bisa dibaca wa saqatur rabbi fi saqati alwalidi, murkanya Tuhan yakni Allah Subhanahu wa taala berada pada kemurkaan orang tua. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu mengabarkan kepada kita bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala akan meridhai sebagian di antara hamba-hambanya ketika hamba itu berusaha mencari keriduan kedua orang tuanya, ridhonya ayahnya, ridhonya ibunya. Ini yang akan didapatkan oleh seorang hamba ketika dia berusaha mencari ridho kedua orang tuanya, entah ayahnya ataukah entah ibunya. Mungkin ada di antara kita jemaah sekalian bertanya, lalu apa yang bisa melahirkan ridhonya orang tua kita sehingga kita pun mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala? Dijelaskan oleh para ulama kita bahwasanya ketika seorang hamba ingin diridhoi oleh orang tuanya, maka hendaknya dia berbuat baik kepada orang tua. Ya, makanya dalam beberapa ayat kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja dan jangan kalian mempersekutukan sesuatu apapun bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsanan, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia ini agar kita senantiasa mencari jalan-jalan yang membuat hati orang tua kita menjadi senang, menjadi ridho terhadap kita, dengan cara memperbanyak amalan-amalan kebaikan, berbakti kepada kedua orang tua kita, perbaiki ucapan kita bersama dengan orang tua kita, memperbaiki tindak tanduk kita di hadapan orang tua. Apa yang mereka perintahkan berupa perkara yang ma'ruf, perkara yang halal, perkara yang mubah, apalagi perkara yang sunnah ataukah perkara yang wajib, maka seorang anak wajib baginya mendengarkan perintah orang tuanya dalam perkara-perkara seperti ini, karena ini merupakan sebab yang akan melahirkan ridhonya orang tua kita. Kemudian kata sahabat Abdullah bin Amr, atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, wa sakhatur rabbi fi sakhatil walidi. Iya. Kemurkaan Tuhan, yakni Allah tabaraka wa taala, berada pada kemurkaan orang tua. Orang tua yang masuk di sini sekali lagi adalah ayah atau ibu. Al-walid, alif lamnya di situ adalah alif lam al-istighraqiyah. Alif lam yang sifatnya umum, mencakup semua yang dikatakan orang tua, apakah ayah kita atau ibu kita, termasuk juga nenek kita, kakek kita. Karena nenek dan kakek itu sama kedudukannya dengan ayah dan ibu. Bahkan mungkin kalau kita punya di atasnya lagi, ya, apa istilahnya? Di atasnya kakek, orang tuanya kakek, buyut ya. Nah, itu juga sama kedudukannya dengan orang tua. Ya. Jadi kata sahabat Abdullah bin Amr, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala berada pada kemurkaan orang tua. Buah yang kita inginkan, buah manis di akhirat, kita ingin agar Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita. Dan tentunya ridhonya Allah Subhanahu wa taala ada sebabnya. Sebabnya adalah keridhaan orang tua kita. Kemudian keridhaannya orang tua kita ada juga sebabnya. Ya. Demikian pula sebaliknya,
Kemurkaan orang tua kita ada sebabnya, yaitu uququl walidain, kemurkaan kepada kedua orang tua, di mana seorang anak melakukan suatu perbuatan yang menyakitkan hati atau jasad orang tuanya. Ini termasuk kedurhakaan yang akan melahirkan kemurkaan orang tua kita, dan pada akhirnya juga menyebabkan lahirnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula jemaah sekalian, ada ucapan-ucapan yang kita keluarkan dari lisan kita jemaah sekalian, menyakiti perasaannya orang tua kita. Ini juga termasuk di antara uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua yang akan melahirkan kemurkaan orang tua kita. Di seorang anak punya kewajiban untuk senantiasa mencari ridhonya orang tuanya dengan melakukan perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah perkara yang mubah ataukah sunnah, apalagi wajib. Orang tua memerintahkan kita, wajib bagi kita untuk melakukannya. Demikian pula sebaliknya, perkara yang dibenci oleh orang tua kita, baik itu perkara yang makruh, apalagi dia adalah sesuatu yang haram, atau bahkan masuk juga dalam perkara yang mubah, tapi dibenci oleh orang tua kita jemaah sekalian. Bahkan sebagian di antara ulama ada yang menyatakan, orang tua kita kalau tidak menyetujui kita pergi berjihad dalam jihad yang hukumnya fardu kifayah, seorang anak haram hukumnya keluar, wajib bagi dia untuk tinggal bersama dengan orang tuanya. Nanti kita akan jelaskan insyaallah taala melalui poin yang poin-poin faedah yang akan kita sebutkan insyaallah taala. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian yang berikutnya kita akan disebutkan di sini para ulama yang meriwayatkan hadis ini. Di antara ulama yang meriwayatkan hadis ini selain Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad pada hadis yang kedua, hadis ini juga diriwayatkan secara mauquf oleh ulama yang lainnya seperti Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Jami' li Akhlaqir Rawi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami' pada nomor hadis yang ke-1698. Kemudian hadis ini datang dari jalur yang marfu', artinya sampai kepada Nabi SAW, disabdakan oleh Nabi SAW. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Sunan At-Tirmidzi pada nomor hadis yang ke-1899. Demikian pula dalam kitabnya Al-Ilalul Kabir pada nomor hadis yang ke-579. Ibnu Wahab dalam kitabnya Al-Jami' pada nomor hadis yang ke-92. Al-Bazzar dalam kitabnya Musnadul Bazzar atau lebih dikenal dengan Al-Bahru Az-Zakhar pada nomor hadis yang ke-2394. Ini saya sebutkan panjang lebar supaya telinga kita terbiasa mendengar nama ulama dan kitab. Karena kita ini terus terang ya, jarang sekali kita dengar nama-nama kitab. Ya, karena ustaz juga jarang menyebut nama-nama kitab, nama-nama ulama. Kebanyakan ustaz ceramah, ya, setelah bawakan satu ayat atau satu hadis, setelah itu dia tidak pernah lagi menyebut nama-nama ulama, nama kitab. Ya, penting kita dengar nama-nama kitab dan para ulama yang menulisnya. Jangan cuma nama-nama pemain bola kita hafal. Ini kan orang sekarang ya, perhatiannya ke pemain bola, dia hafal semua, bahkan ada orang yang dia hafal semua. Ya, pemain-pemain dunia yang terkenal. Ya, pemain Liverpool katanya ini pemainnya, penyerangnya ini. Ya, sayap kiri kanan ini ya, backnya ini, dia hafal semua. Alhamdulillah. Sementara dia tidak pernah berusaha menghafal nama-nama para sahabat, nama para ulama.
Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban Al-Busti dalam kitabnya Sahih Ibnu Hibban pada nomor hadis yang ke-429, Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak pada nomor hadis yang ke-7249, Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman pada nomor hadis yang ke-7445 sampai 7447. Ibnu Shahin Al-Baghdadi dalam kitabnya Targhib pada nomor hadis yang ke-299. Ibnu Battah Al-Ukbari dalam kitabnya Al-Ibana Al-Kubra pada nomor hadis yang ke-99. An-Nasawi dalam kitabnya Al-Arba'in pada nomor hadis yang ke-31. Abu Syekh Al-Asbahani dalam kitabnya Al-Fawaid pada nomor hadis yang ke-28. Al-Khalili dalam kitabnya Al-Irsyad fi Ma'rifati Ulama'il Hadis pada nomor hadis yang ke-179. Dan hadis ini jamaah sekalian adalah hadis yang hasan. Hadisnya yang mauquf tadi hasan, sedangkan yang marfu disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya Silsilatul Hadis As-Sahihah pada nomor hadis yang ke-515. Ini sejumlah ulama yang meriwayatkan hadis ini. Hadisnya sahabat Abdullah bin Amr. Selanjutnya kita akan nukilkan di sini beberapa buah fawaid, beberapa buah faidah dan pelajaran serta hukum-hukum yang bisa kita ambil dari hadis ini. Faidah yang pertama kita nukilkan dari seorang ulama yang berasal dari negeri India. Beliau bernama Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri atau biasa disingkat Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadi, merupakan syarah terhadap Sunan Tirmidzi. Pada jilid 6 halaman 21 beliau katakan, amara ta'ala ayyuta al-abu wa yukrama. Allah subhanahu wa ta'ala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar orang tua itu ditaati, yakni dalam perkara yang ma'ruf. Adapun dalam perkara maksiat tidak, disuruh haram hukumnya. Wa yukrama, dan dimuliakan. Faman ata'ahu faqad ata Allah. Siapa yang menaati orang tuanya, maka sungguh dia telah menaati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa man abghadahu faqad abghadallah. Siapa yang membuat murka orang tuanya, maka sungguh dia telah membuat Allah itu murka. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita, memerintahkan kita untuk mencari ridhonya orang tua kita supaya kita mendapatkan ridhonya Allah. Berarti perkara ini Allah perintahkan. Makanya Al-Mubarakfuri katakan Allah Ta'ala atau Nabi SAW memerintahkan agar orang tua itu ditaati dan dimuliakan. Kenapa jemaah sekalian? Karena barang siapa yang menaati orang tuanya, maka berarti dia telah menaati Allah Subhanahu wa taala. Faqad ata Allah. Wa man aqtabahu faqad aqtaballah. Dan barang siapa yang membuat orang tuanya murka, maka berarti dia telah membuat Allah itu murka. Wa hadza wa'idun syadidun. Ini merupakan ancaman yang sangat keras. Yufidu anna al-uquqa kabiratun, memberikan faedah, memberikan pelajaran bahwasanya durhaka kepada orang tua adalah dosa besar. Karena diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya,
akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda bahwasanya dosa ini dosa besar. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Dhahabi dalam Muqaddimah Al-Kabair, bahwasanya salah satu di antara tanda dosa itu besar ketika hamba itu diberikan ancaman seperti dilaknat, dimurkai, dimarahi, dijauhkan, ya. Oleh karena itu datang dari Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya la'anallahu man ya aqa liwalidayhi. Allah melaknat orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatannya dosa besar sampai dia dilaknat. Ya. Faedah yang berikutnya, yang ketiga kita sebutkan dari seorang ulama kita yang bernama Muhammad bin Ismail As-Sun'ani, penulis kitab Subul Salam, biasa digelar dengan Al-Amir karena kakeknya dulu Amir, sampai anak cucunya semuanya disebut digelar dengan Al-Amir, padahal beliau bukan Amir. Saya dulu awalnya mengira Sun'ani ini, Muhammad bin Ismail As-Sun'ani ini Amir di Sun'an. Ternyata tidak. Ternyata kakeknya yang Amir. Amir itu gubernur. Baik. Kata beliau dalam kitabnya Subul Salam pada jilid 2 halaman 632, ketika beliau memetik faedah dari hadis ini, kata beliau, al-haditsu dalilun ala wujubi irda'il waladi liwalidayhi. Hadis ini kata beliau menunjukkan, ya, dalil yang menunjukkan wajibnya membuat orang tua itu ridho. Ya, apa seorang anak membuat anaknya ridho, kedua orang tuanya ridho. Wa tahrimi isqatihima, dan pengharaman membuat kedua orang tua itu murka. Dan pengharaman membuat kedua orang tua itu murka. Fa innal awwala fihi mardatallahi, karena sesungguhnya pada perkara yang pertama di dalamnya ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita anak membuat orang tuanya itu kan ada keridhaan Allah di situ. Karena pada perkara yang pertama, yakni seorang anak membuat orang tuanya ridho, di situ ada keridhaan Allah. Wasaniya fihi sakhatu, sedangkan pada perkara yang pertama di situ ada kemurkaan Allah. Ini faedah yang disebutkan oleh Sun'ani rahimahullah ta'ala. Iya. Fayuqaddimu ridahuma ala fi'li ma yajibu alaihi min furudil kifayati. Oleh karena itu, seorang anak mendahulukan ridho kedua orang tuanya dibandingkan dia melakukan sesuatu yang wajib bagi dirinya berupa fardu kifayah. Misalnya jihad. Ya, jihad hukum asalnya adalah fardu kifayah, kecuali dalam 3 keadaan. Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Hukumnya berubah menjadi fardu ain ketika pertama adanya istighfar, ada perintah dari pemimpin tertinggi negara untuk keluar berjihad. Yang kedua ketika adanya hujumul adu, adanya serangan musuh tiba-tiba. Kemudian yang ketiga ketika seorang ditunjuk oleh pemerintah mewakili rakyat yang lainnya untuk menjadi pasukan kaum muslimin, pasukan yang ditunjuk
berubah hukumnya, ya, jihad dari fardu kifayah menjadi fardu ain baginya. Ya. Jadi hukum asalnya jihad itu adalah fardu kifayah. Ya. Hukum asalnya adalah fardu kifayah. Ada jihad yang dilakukan oleh pemerintah misalnya, tapi dia tidak menyuruh seluruh rakyatnya. Ini namanya fardu kifayah. Tidak ada juga serangan musuh. Tidak juga dia ditunjuk sebagai bagian dari pasukan yang harus berangkat. Anak yang ingin berjihad, kemudian orang tuanya melarangnya karena orang tuanya butuh bantuan dari anaknya, sudah tidak mampu lagi bekerja, tidak mampu lagi berjalan. Anak dalam kondisi yang seperti ini wajib kembali ke rumahnya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Makanya Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang sahabat, bertanya keinginannya ingin pergi berjihad. Kemudian ditanya oleh Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya, apakah masih ada kedua orang tua? Katanya iya. Kemudian Nabi SAW perintahkan dia untuk kembali ke rumahnya. Lalu di akhir hadis itu kata Nabi SAW, "Fabihima fajahid." Maka pada keduanya lah engkau berjihad. Karena bakti kepada orang tua itu merupakan jihad yang membutuhkan kesabaran dan pengorbanan. Ya, yang dilandasi dengan keikhlasan karena ingin mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, sudah ada? Belum, ya? Baik. Faidah yang berikutnya kita nukilkan di sini dari seorang ulama kita yang bernama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Di dalam kitabnya yang berjudul Bahjatul Qulubil Abrar, pada halaman 216, kata beliau rahimahullah taala, "Hadzal hadits dalilun ala fadli birril walidaini wa wujubi." Hadis ini kata beliau merupakan dalil yang menunjukkan tentang keutamaan bakti kepada kedua orang tua dan wajibnya hal itu. Ya. Wa annahu sababun liridhallahi ta'ala, dan bahwa dia adalah sebab bagi ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan apa? Keutamaan bakti kepada kedua orang tua dan wajibnya hal itu. Ya. Kemudian faedah yang lain disebutkan dan bahwa bakti kepada orang tua merupakan sebab ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sebab lahirnya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian faedah yang lain beliau sebutkan wa ala tahdhiri an uquqil walidaini wa tahrimi wa annahu sababun li sakhatillah. Dan juga hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan tahdzir, ya, adanya tahdzir, peringatan yang keras dari bahayanya durhaka kepada kedua orang tua dan juga keharamannya, haramnya durhaka. Wa annahu sababun li sakhatillah, dan bahwa hal itu merupakan sebab bagi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita selaku anak, selama orang tua kita itu masih hidup, kesempatan kita untuk berbakti
Dan di saat kita hidup bersama dengan orang tua kita, jaga betul-betul ucapan kita, ya, kelakuan kita. Jangan sampai ada hal yang menyakitkan hati orang tua kita. Sampai pun kita misalnya tutup pintu pelan-pelan kalau ada orang tua. Jangan keluar rumah kemudian tutup dengan keras-keras, sehingga kadang orang tua salah paham, kasihan, dikira kita marah, dikira kita mengusir dia dari rumah, dikiranya kita sudah tidak betah untuk merawat mereka. Orang tua adalah pintu surga kita. Bagi mereka yang masih hidup, orang tuanya ini merupakan, ya, titipan yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mencari ridhonya orang tua kita. Cari sebab bagaimana mereka senang sama kita. Jangan justru kita mencari jalan sebab membuat mereka jengkel dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita. Akan kadang kita perlakukan orang tua kita seperti anak kita, seperti istri kita, seperti teman kita, bahkan seperti anjing kita perlakukan. Sebagian orang yang bicara dengan orang tuanya tidak sopan, akan terkadang dia bilang orang tuanya Sunda. Naudzubillah. Sunda artinya anak zina. Naudzubillah. Ya. Kalau orang tua mau anak zina berarti kau juga, ya, hasil dari orang tua. Baik. Kemudian faedah yang lainnya beliau sebutkan di sini, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Bahjatul Qulubil Abrar, masih halaman yang ke-216, kata beliau rahimahullah, wala syakka anna hadha min rahmatillahi bil walidaini wal auladi. Tidak diragukan lagi bahwasanya sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap kedua orang tua dan anak-anaknya. Kenapa bisa? Bainal walidaini wa auladihim minal ittisali, sebab antara kedua orang tua dengan anak-anaknya ada hubungan ma la yusbihu syai'un minas silat wal irtibatil wathiq. Karena ya adanya sesuatu yang tidak ada yang bisa menyerupainya berupa hubungan-hubungan dan kaitan-kaitan. Ya. Wal ihsanu minal walidaini alladhi la yusawihi ihsanu ahadin minal khalqi. Perbuatan baik yang lahir dari kedua orang tua kita, tidak ada kebaikan yang dilakukan oleh seorang makhluk yang bisa menyamai kebaikannya orang tua. Ya. Ada yang bisa menyamai? Tidak ada. Orang tua kita cari nafkah menghidupi kita, ibu kita di rumah, merawat kita, mengandung kita penuh dengan kesusahan, muntah-muntah, pusing kepalanya, sakit semua badannya. Kita dilahirkan pun juga penuh dengan penderitaan, bahkan berada di antara hidup dan mati. Kita lahir disusui oleh orang tua kita, diperhatikan makanannya, kebutuhannya, kesehatannya, mandinya, semua apa yang kita butuhkan diperhatikan oleh orang tua kita. Kita besar, senantiasa kita dididik orang tua kita, diharapkan, dinasihati. Ya, kebaikan yang susah untuk dibayar, kecuali kalau kita dapati orang tua kita dalam keadaan diperbudak, lalu kita memerdekakan mereka, jemaah sekalian, baru bisa kita membayar kebaikan orang tua. Tapi selama tidak bisa, kita tidak membebaskan mereka dari dunia perbudakan, jangan bisa mengharap bahwasanya Anda bisa membalas kebaikannya orang tua Anda. Ya.
wa tarbiyatul mutanawwi'atu wa hajatul auladi ad-diniyati wa dunyawiyati ila al-qiyam bi hadzal haqqil muta'akkid wafa'un bil haqqi. Demikian pula pendidikan yang beragam dari orang tua kita, ya, ajar anak-anaknya, ajar terkait dengan agamanya atau dunianya, ya, dia tunaikan dengan baik, susah atau baik, ya. Kemudian faedah yang berikutnya kita nukilkan dari seorang ulama kita yang masih dari Syekh Abdul Rahman di sini, dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, masih dalam kitabnya Bahjah Qulubil Abrar halaman 216 sampai 217. Kata beliau rahimahullah taala, wa fi hadzal hadithi dzikru ghayatil birri wa nihayatihi allati hiya ridul walidaini. Di dalam hadis ini terdapat penyebutan puncak bakti seorang anak dan akhirnya, batas akhirnya yang dia merupakan, ya, apanya, ridhonya kedua orang tua, yaitu ridhonya kedua orang tua. Itu puncaknya, ridhonya kedua orang tua. Fal ihsanu mujibun wa sabab. Kemudian kata beliau, berbuat baik kepada orang tua merupakan faktor dan sebab. Waridho atharun wa musabbabun. Sedangkan ridhonya mereka adalah ya hasil dan akibat. Kan ada sebab akibat istilahnya. Kita ingin ridhonya orang tua, ada sebabnya. Sebabnya apa? Kita berbuat baik sama mereka dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita. Ya. Jadi berbuat baiknya kita kepada orang tua, itu merupakan sebab, ya, lahirnya padanya ridhonya orang tua. Baik. Fa kullu ma ardal walidaini min jami'i anwa'il muamalatil urfiyyah. Jadi semua perkara yang membuat kedua orang tua kita menjadi ridho, senang, min jami'i anwa'il muamalatil urfiyyah, berupa seluruh jenis-jenis interaksi yang biasa dilakukan dalam keseharian. Ya, kita antar dia ke pasar, kita siapkan makanannya, kita siapkan minumannya, siapkan pakaiannya, cucikan pakaiannya. Iya. Jadi kalau kita sudah besar, ganti mereka cuci pakaian. Apalagi kalau orang tua kita kerja, ya, jangan kasih dia semua yang kerja, dia memasak, dia cuci pakaian. Anak-anaknya enak saja, ya, gunakan pakaian setelah itu dibuat, disimpan di mesin cuci, ya. Tidak mau bantu orang tuanya, ya. Bayangkan penderitaan orang tua kita itu semakin ringan. Kita bantu mereka, ya. Wa suluku kulli tariqin wa wasilatin turdiha, menempuh semua jalan dan sarana yang membuat keduanya ridho. Ya. Fa innahu dakhilun fil birri, maka sungguh semua hal ini masuk dalam kategori bakti, yakni kepada kedua orang tua. Kama annal huquqa kullu ma yusqitu ma min kaunin aw fi'lin, sebagaimana halnya juga bakti kepada kedua orang tua, durhaka kepada kedua orang tua adalah segala perkara yang membuat keduanya jengkel, marah, min kaulin aw fi'lin, ataukah berupa ucapan atau perbuatan,
Walakin dzalika muqayyadun bi ta'ati la bil maksiyati. Namun hal itu dipersyaratkan dengan ketaatan dalam ketaatan, bukan dalam perkara maksiat. Kita taati mereka dalam perkara ketaatan, minimal mubah, bukan dalam maksiat. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya sudah ada. Baik, kita akan Hadirin sekalian yang kami muliakan, kita tampilkan beberapa faedah lagi yang tidak berikutnya. Faedah berikutnya masih dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam Bahjah Ulumul Abrar halaman 217. Wa fi hadzal hadits itsbatu sifatir ridha was-saqati lillah. Di dalam hadis ini kata beliau terdapat penetapan sifat ridho
dan murka lillahi bagi Allah Subhanahu wa taala. As-sukhtu atau kemurkaan ini puncak dari al-ghadab, puncak dari kemarahan. Wa anna dzalika muta'alliqun bi mahabbihi wa maradihi, dan bahwa hal itu terkait dengan perkara-perkara yang Allah cintai dan ridhoi. Artinya sifat ridho ini merupakan sifat fi'liyah, sifat yang muncul ketika ada sebabnya. Ada sebabnya, maka Allah menghendaki dirinya ridho dan menghendaki dirinya murka. Jadi sifat Allah itu ada dua, ya, sifat dzatiyah, sifat yang tidak pernah lepas dari diri Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua sifat fi'liyah. Terkadang ada, terkadang tidak. Dia ada karena ada sebab. Seperti sifat ridho dan sifat as-sakhab, ridho dan murka. Iya. Baik. Fallahu ta'ala yuhibbu awliya'ahu wa asfiya'ahu. Oleh karena itu Allah Ta'ala mencintai para wali-walinya dan orang-orang pilihannya, yakni dari kalangan para nabi dan rasul dan orang-orang yang beriman. Allah cintai mereka, Allah ridhoi mereka. Para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhibbu man qama bi ta'atihi wa ta'ati rasulih. Demikian pula Allah mencintai orang yang menunaikan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza min kamalihi wa hikmatihi wa hamdihi. Ini termasuk di antara bentuk kesempurnaan Allah, hikmahnya dan pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mencintai sesuatu yang baik, membenci sesuatu yang buruk. Iya. Kemudian faedah berikutnya kita nukilkan dari seorang ulama kita yang bernama Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassan An-Najdi rahimahullah. Dalam kitabnya yang berjudul Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, kata beliau rahimahullah ta'ala, haqqul walidaini kabirun. Haknya kedua orang tua kita adalah sangat besar. Faqad qarana tabaraka ta'ala haqqahu bi haqqihima. Oleh karena itu sungguh Allah tabaraka ta'ala menggandengkan haknya orang tua dengan haknya Allah dengan haknya kedua orang tua. Haknya Allah kita berusaha mencari ridhonya Allah. Bagaimana caranya? Dengan cara mencari ridhonya orang tua. Jadi bergandengan, satu hal yang mutalazim, artinya saling mengharuskan. Kalau kita begini maka pasti begitu. Iya. Kita buat orang tua kita ridho dengan melakukan sesuatu yang dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita otomatis akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya kira demikian apa yang perlu kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Jadi kita lihat hadisnya pendek tapi faedahnya banyak. Nah itulah ulama ya. Ya, kalau kita mungkin ceramah susah dikembangkan.
Makanya kita harus kembali ke ulama supaya dapat banyak faedah ilmu ya. Kita tidak bisa ceramah seluas ini kalau kita tidak kembali sama mereka. Ya. Sekira demikian, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.